5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, lilin gitu. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda sekitar, membantu untuk membedakan warna dan melakukan kegiatan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Ada apa saja ya sifat-sifat cahaya itu? Yang pertama, sifat-sifat cahaya itu adalah merambat lurus. Contohnya pada cahaya senter. Cahaya senter membentuk garis lurus. Contoh lainnya, kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Posisi lilin ada pada gambar ya. Nah, saat karbon tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Percobaan ini membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, dapat menembus benda bening. Perhatikan kaca jendela di rumah kita, bening kan? Nah, jika ada cahaya, kita bisa melihat di luar kaca atau dari luar kita bisa melihat ke dalam. Itu membuktikan cahaya menembus benda bening. Contoh lainnya yaitu gelas bening. Pada gelas bening, kalau misalnya ada benda di balik gelas bening itu, kita pasti bisa melihatnya. Ya, kalau misalnya gelas beningnya ada air kopi, nah itu kan berarti gelasnya tidak bening tuh. Kita tidak bisa melihat benda di balik gelas itu. Tapi kalau gelasnya bening, kita bisa melihat benda di balik gelas bening itu. Sifat cahaya selanjutnya yang ketiga adalah dapat dipantulkan. Nah, contohnya adalah bayangan ketika kita bercermin. Sifat cahaya selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, itu contohnya, terlihat seperti bengkok. Apakah kalian pernah melihat kolam ikan? Kolam ikan kalau kita lihat dari permukaan atas sepertinya tidak dalam atau dangkal, padahal itu kita celupkan tangan ke dalam akuarium, dalam juga.
sama seperti kolam renang. Kolam renang kalau kita lihat dari atas sepertinya dangkal ya, padahal sebenarnya itu kedalamannya lumayan dalam. Spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain. Sifat cahaya selanjutnya yaitu dapat diuraikan atau istilahnya adalah dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki beragam warna seperti yang terlihat pada pelangi. Nah, ini contohnya. Cahaya dapat diuraikan, contohnya ada pada pelangi. Pelangi, peristiwa pembiasan cahaya matahari oleh titik air di angkasa menjadi spektrum cahaya Meiji-ku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini percobaannya bisa kita buktikan dengan menggunakan gelas berisi air yang disenteri dengan senter warna putih. Cahaya dapat dipantulkan merupakan salah satu sifat cahaya. Nah, dari pemantulan cahaya terdapat dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Kira-kira begini gambarannya. Contoh pemantulan cahaya teratur pada kaca. Dan kedua, contoh pemantulan teratur pada permukaan air danau atau air yang dalam keadaan tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang tidak rata. Contohnya pemantulan cahaya pada permukaan air yang bergelombang. Alat-alat optik. Lup terbuat dari lensa cembung, membantu kita untuk melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Pembesaran di lup terbatas ya teman-teman. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Ini adalah contoh lup memperbesar tulisan-tulisan kecil yang ada di kamus. Kacamata terbuat dari lensa cembung atau cekung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerjanya yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri atau jamur. Mikroskop mampu memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken, 'cause I need you to see that you are the reason.
Perhatikan gambar. Mengapa sebuah truk yang ukuran aslinya sangat besar menjadi kecil pada pantulan kaca spion? Kenapa ya? Kok bisa ya? Karena kaca spion menggunakan cermin cembung, teman-teman. Jadi benda terlihat lebih kecil dari aslinya. Kita simak penjelasannya lebih lanjut. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar yaitu cermin yang bidang pantulannya datar, teman-teman. Contohnya cermin yang biasa ada di rumah. Sifat bayangan cermin datar yang pertama tegak, kedua maya, yang ketiga sama besar dengan pantulan yang ada di dalam cermin. You are the reason. Cermin cekung, cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Contohnya, cekungan sendok makan ya, yang bagian cekungannya pada sendok makan, dan lampu mobil. Sendok makannya yang stainless steel ya, bukan yang sendok plastik. Jika benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangannya tegak, diperkecil, dan maya. Jika benda jauh dengan cermin cekung, maka bayangannya akan terbalik dan nyata. I'd climb every mountain Cermin cembung, cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. just to be with you and fix what I broke. Contohnya pada spion mobil, 'Cause I need spion di tikungan jalan, that you are the reason. sendok bagian cembungnya, sendok stainless steel ya. You are the reason. Sifat bayangan pada cermin cembung yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Alhamdulillah, kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. And swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need